biasa Tuhan. Mendewasakan iman kami di dalam Engkau Bapa. Menghiburkan kami terus di dalam Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu terus menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Itu terus menjadi Tuhan rema Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap melangkah. Maju bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dengan penuh semangat di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang terus menyertai dan memberkati kami. Kau yang terus memampukan kami Tuhan. Kau yang terus Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pakai dengan luar biasa Tuhan. Pakai bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kuasa Allah, otoritas Allah. Roh Kudus-Mu mengambil alih hidupnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka tanda hati kami yang paling subur Bapa. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu masuk dan menetap dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan ini Tuhan masih berikan bagi kita untuk kita boleh bersekutu dan kita beribadah. Bahkan saat ini kita akan menerima firman Tuhan dan kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah di minggu pertama, di bulan terakhir tahun 2020. Dan tepat hari ini, 2 bulan kepergian dari Ibu Gembala. Dan kita bersyukur, kita semuanya diberikan kekuatan, kita semuanya diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melalui hari-hari yang kalau saya masih melihat ada yang masih ke kuburan, ada yang masih upload foto. Puji Tuhan saudara, saya melihat satu gambaran bahwa ya tidak mudah untuk kita bisa melalui waktu-waktu ini. Tapi mari kita mau menatap terus dengan penuh keyakinan, harapan bahwa waktu ke depan kita akan menjadi waktu yang sangat bukan hanya kita bisa hargai, tapi Tuhan pun bisa melihat sesuatu yang lebih bermakna yang kita bisa buat-buat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai restoration in God atau pemulihan di dalam Tuhan. Tentunya ketika kita bicara tentang pemulihan, ada banyak cara orang untuk mau alami pemulihan. Baik pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan dalam karakter, dan banyak hal saudara. Dan dunia pun juga menawarkan bagaimana pemulihan itu bisa diterima oleh manusia. Tetapi sesungguhnya ketika kita bicara konteks firman Allah, pemulihan yang sejati hanya kita bisa temukan dan alami di dalam Tuhan. Pemulihan apapun, Alkitab mengkonfirmasi dan menjadi jawaban buat setiap kita. Alkitab firman Tuhan terlalu jelas, terlalu lengkap untuk kita temukan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita.
termasuk yang namanya pemulihan. Sebab itu kita harus yakini bahwa begini, pemulihan di dalam Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Ada amin? Pemulihan di dalam Tuhan adalah sesuatu yang mungkin. Pemulihan di dalam Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat bisa dialami oleh siapapun. Jangan pernah kita berpikir bahwa pemulihan di dalam Tuhan hanya berlaku kepada orang-orang tertentu saja. Kita percaya begini, pemulihan di dalam Tuhan mulai dari pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sampai kepada pemulihan bangsa, itu digaransi oleh Tuhan. Ada amin? Jadi dalam setiap konteks namanya pemulihan, Tuhan kita paling hebat. Firman Tuhan menjadi guiding bagi kita, menjadi penuntun untuk kita menemukan bahwa pemulihan ada di dalam Kristus. Kita nggak usah bayar, saudara. Kita nggak usah pakai uang untuk kita bisa alami pemulihan. Katakanlah pemulihan hati, ada luka, ada benci, ada marah. Kita dendam kepada orang, kita nggak usah datang kepada orang untuk datang beli jasanya, saudara. Kita hanya bisa datang kepada Yesus dan berkata dengan iman, Engkau sang pemulih, dan aku dapat dipulihkan di dalam Engkau. Ada haleluya. Kiranya hari-hari ini ketika kita mau menghabiskan waktu 2020, kita mau ada pemulihan dengan Tuhan. Kita mau ada pemberesan dengan Tuhan. Mungkin ada banyak luka, ada banyak tanda tanya yang kita mungkin sempat sampaikan kepada Tuhan dalam doa kita, dalam keluhan kita. Kenapa ini terjadi? Kenapa harus seperti ini? Tapi biarlah saudara begini, di akhir tahun ini kita boleh menemukan restorasi. Sehingga ketika kita masuk nanti di tahun yang baru, kita akan menemukan harapan-harapan yang luar biasa. Karena tema kita Natal retreat tahun ini adalah Hope with Christ. Masuk tahun 2021, kita akan menemukan apa yang menjadi harapan-harapan kita di dalam Tuhan. Kita akan alami dengan Tuhan. Ada amin. Harapan-harapan kita di dalam Tuhan, kita akan nikmati bersama Tuhan. Kalau saudara pernah ingat saya katakan bahwa kita menjadi pewaris-pewaris dari setiap janji Allah. Bersama Allah. Bersama dengan Yesus. Jadi kita menikmati setiap apa yang Tuhan sudah janjikan. Bukan seorang diri. Tapi Alkitab katakan kita mewarisi dan akan mengalami bersama Yesus. Kalau kita bersama Yesus mengalami setiap janji, sama dengan halnya begini saudara. Kita diberikan janji sama seperti apa yang Bapa berikan kepada Yesus, itu jugalah yang diberikan kepada saya dan saudara. Kurang amin ya saudara. Jangan ragu masuk 2021 saudara ya. Ya. Kalau kita bisa lewati masa pandemi 8 bulan, 9 bulan ini dan kita masih bisa katakan haleluya, maka kita percaya juga tahun 2021 dengan segala kerahasiaannya kita dapat lalui bersama dengan Tuhan. Ada amin? Apa harapan kita? Secara manusia mungkin kita bisa berkata seperti Abraham, tidak ada alasan untuk kita berharap kepada Tuhan. Tapi dia berharap juga saudara. Enggak ada alasan mungkin kita bisa, apa yang kita akan lakukan nanti. Tapi mari kita terus mau bergerak bersama Tuhan. Amin. Kita akan melangkah dengan hope with Christ. Kita akan menikmati segala kelimpahan, apapun itu saudara. Tidak harus dari bentuk materi. Tapi kita akan melihat bahwa segala kelimpahan yang ada di dalam sorga. Efesus katakan, Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, telah disediakan bagi kita. Ada amin? Entah dalam bentuk apapun saudara, kita nggak usah pikirkan. Tapi jalani di dalam hidup kita bahwa untuk kita mengalami namanya hope with Christ,
kita juga harus terlebih dahulu melakukan atau menjalani yang namanya restoration in God. Coba kita lihat saudara, Nehemia pasal yang ketiga. Nehemia pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, firman Tuhan, Nehemia pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Mari kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yuk, 1, 2, 3. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananeal. Silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, latar belakang daripada kitab Nehemia adalah bagaimana sejarah di Israel waktu mereka alami pembuangan di Babel, saudara. Ternyata di Israel, saudara, mengalami hal yang sulit. Kalau kita lihat, saudara, di ayat atau di pasal pertama, kita lihat ayat-ayat yang kedua. Ayat pertama mulai. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Purusisan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Ayat 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini kondisi latar belakang daripada kitab Nehemia. Saudara mungkin bertanya, siapa ini Nehemia? Dia bukan nabi besar, dia bukan orang hebat, tapi dia juga justru seorang juru minum. Tapi kita melihat, saudara, seorang yang sederhana bisa dipakai Tuhan menjadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. Ternyata begini, saudara, kalau Tuhan mau memakai, dia tidak memandang siapa diri manusia itu. Saya dan saudara adalah orang-orang yang penuh potensi dari Allah untuk dia pakai menjadi alatnya bagi kemuliaan Tuhan. Jangan sekali lagi pernah melihat dirimu jauh. Jangan pernah sekali lagi menilai dirimu terlalu kecil untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara ingat seorang anak kecil di negeri orang kafir, tapi bisa jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa seorang Naaman, panglima perang yang terkenal, untuk bisa melihat keajaiban Tuhan. Ada haleluya. Seorang anak kecil yang tidak masuk hitungan mungkin ketika ngobrol dengan orang dewasa, lu anak kecil kok, kan begitu. Tapi di mata Tuhan, ketika seorang siapapun dia membuka hati dengan penuh keyakinan untuk mau dipakai oleh Tuhan, saya mau katakan Tuhan bisa. Dan kalau Tuhan bisa memakai, artinya bahwa kita pun bisa. Ceritanya saudara, akhirnya berujung kepada Naaman harus masuk di sungai yang kotor. Seorang pembesar, seorang petinggi yang terhormat, tapi cuman karena saudara tuntunan dari seorang anak kecil berjumpa dengan seorang nabi yang pun tidak mau ketemu. Cuman suruh mandi kamu di sungai yang kotor, saudara. Dan disuruh bukan cuma satu kali. Berapa kali? Ada yang mulai hitung 1, 2, guru sekolah minggu dulu bilang 3. Ada yang bilang 5. Berapa kali?
Tetot. Waktu disuruh saudara, 1 kali nggak ada perubahan, 2 kali nggak ada perubahan, 3 kali juga nggak ada perubahan. Tapi kalau dia orang Manado, so mulai jengkel dia. Oh, tak lalu ini. Itu bahasa Ibrani. Dia so bikin bodoh pak kita. Oh, sekali lagi pak. 4 kali, enggak juga. 5 kali, enggak juga. Saya kan masih hitung-hitung, Bu. 6 kali, juga enggak. Oh, ini sudah 6 kali, enggak juga. Terus dia bilang, 1 kali lagi. Mungkin udah dongkol saudara, percaya enggak percaya, tapi Naaman melakukan. Ketika dia melakukan kali yang ke-7, Alkitab bilang apa? Keajaiban terjadi. Sama-sama bilang keajaiban terjadi. Dan semua orang suka dengan keajaiban. Orang main sulap saja. Wah, kok bisa ya? Orang kagum, orang heran. Kok bisa ya? Padahal itu sulap. Apalagi saudara ketika kita menemukan dalam diri kita ada kerja Tuhan, ada karya Tuhan, ada perbuatan Tuhan yang ajaib. Seharusnya itu membuat kita semakin kagum, bukan kepada mujizat, tapi kagum kepada yang melakukan mujizat. Haleluya. Tahun 2020 mungkin bisa dibilang tahun yang gelap, tahun yang suram. Tapi kalau kita menginjak sampai pada akhir tahun ini saudara, dan kita akan yakin masuk pada tahun 2021. Mari kita mau melihat bahwa keajaiban Tuhan terus terjadi dalam diri kita. Haleluya. Keajaiban Tuhan tidak akan pernah berhenti oleh situasi apapun. Karena dia Allah yang berjanji. Dia tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ada haleluya. Saya berdoa, saya berharap saudara jemaat MHCC tetap melihat ke depan. Tetap memandang ke depan. Karena di depan ada Tuhan. Haleluya. Tuhan yang terus menuntun kita dengan langkah-langkahnya yang pasti. Mari kita juga pun mau ikuti langkah Tuhan yang pasti itu. Jangan kita mulai terpengaruh dan tergoda dengan langkah-langkah dunia. Langkah-langkah pikiran manusia kita. Bisa apa enggak ya? Kira-kira bagaimana ya? Jangan saudara. Karena yang merusak setiap rencana Tuhan dalam diri kita adalah ketidakpercayaan. Meskipun sulit untuk percaya, ya udah percaya aja. Ukuran orang bodoh, saudara. Kenapa kamu mau ikut terus? Ya enggak tahu, saya pokoknya ikut aja. Tapi saya enggak punya, enggak apa-apa ya ikut aja. Ruth ikut Naomi, dia enggak melihat Naomi itu kaya. Dia enggak melihat Naomi itu wanita yang hebat, enggak. Justru dia melihat Naomi itu wanita janda yang tidak punya apa-apa lagi. Yang sudah mau ambil keputusan pulang kampung. Tapi lihat saudara, seorang Ruth, dia berkata, kemana engkau pergi, aku pun pergi. Kepada siapa engkau menyembah, aku pun menyembah. Allahmu, Allahku. Dia bukan berharap kepada Naomi, tapi dia berharap kepada Allah yang disembah oleh Naomi dan keluarga. Yang dulu dia pernah dengar, mungkin dari suaminya. Yang dulu pernah dia dengar, mungkin dari mertuanya, laki, ataupun waktu mereka bercerita tentang bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup mereka. Mungkin hanya sekali, 2 kali cerita kesaksian. Tapi itu memunculkan iman yang kuat bagi seorang Ruth untuk berkata, kemana engkau pergi? Aku pun pergi. Kepada siapa engkau menyembah? Aku menyembah. Kepada Allahmu adalah Allahku. Wow, ini luar biasa saudara. Mungkin kalau dipikir ini Ruth masih muda, masih cantik, beda dengan mertuanya Naomi, sudah mungkin tidak laku. Dia mungkin bisa berpikir, di Moab dia bisa menemukan laki-laki yang lain. Dia bisa menemukan ada harapan yang lain. Tapi dia enggak melihat itu, dia melihat
Naomi dan Allahnya Naomi. Haleluya. Saudara, apapun situasi, kondisi yang kita hadapi saat ini, mari jangan kita lihat kondisinya, tapi kita lihat Tuhan di balik setiap kondisi yang ada. Saya selalu katakan begini, ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan saya. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Untuk apa? Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat dia atau buat saya dan saudara? Hah? Ayo. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Kita semua yang mengasihi dia. Bayangkan saudara, Tuhan mau berlelah-lelah untuk melakukan kebaikan demi kebaikannya bagi setiap saya dan saudara. Bukan secara umum saudara, tapi pribadi lepas pribadi kita. Kalau mau dipikir saudara, kerjaan Tuhan gak sedikit. Tapi kalau dia masih memberikan garansi itu bagi kita, mari kita mau percaya bahwa sesungguhnya dia yang berjanji dan dia yang terus melakukan. Tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun situasi tidak mungkin mendukung kita untuk percaya. Oleh sebab itu, bagaimana kita harus terus percaya? Mari kita mau dekat dengan airnya Tuhan. Mazmur katakan pasal yang pertama, coba kita lihat, tiba-tiba kok diingatkan itu. Yuk, Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita harus jaga pergaulan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan punya prinsip-prinsip dunia. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Enggak ada kerjaan. Yang kedua, ayat 2 maksudnya. Tetapi sebaliknya saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang kesukaannya ialah apa saudara? Medsos. Bukan ya? Oh, ada Alkitab juga di situ. Haleluya. Tapi kesukaannya orang-orang itu ialah Taurat Tuhan. Atau apa saudara? Firman Tuhan. Kemudian apa? Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang dia pikirkan adalah ini sesuai firman apa tidak. Yang dia lakukan adalah ini menurut tuntunan firman atau tidak. Kesukaannya adalah selalu mengingat firman Tuhan. Tidak harus hafal, kalau saudara nggak bisa banyak hafal, tapi minimal begini. Oh iya, saya ingat ada ayat yang berkata seperti ini. Enggak tepat juga enggak apa-apa. Berbahagialah mereka yang terus berjalan di jalannya Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak menurut nasihat orang fasik. Oh iya. Orang seperti itu kategori apa ya? Kalau nasihatnya hanya bersumber kepada dirinya, bukan kepada Tuhan, layakkah kita untuk terima? Menurut saya, menurut hemat saya, nah itu udah saya saudara. Tapi ketika dia bilang, menurut firman Tuhan, menurut yang saya baca, Alkitab pernah bilang seperti itu. Lain lagi saudara. Orang yang hidupnya menurut kepada atau yang kesukanya kepada firman dan merenungkan firman itu siang dan malam. Coba lihat ayat yang ketiga. Ia seperti, sama-sama baca 2, 3.
pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hidup kita saudara ada di dalam jalur posisi yang tepat. Kenapa? Karena kita memposisikan diri ada di satu keadaan yang tidak pernah mau jauh daripada sumber air. Karena kita tahu begini saudara, airlah yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah segalanya buat kita, maka jangan pernah jauh dari firman. Kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu utuh, lengkap, menjadi jawaban bagi setiap kita, maka bergaulah terus dengan firman. Sama-sama bilang amin. Ketika kita mau terus dekat dengan firman, Alkitab katakan, ia akan menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, sama-sama baca dengan iman, katakan berhasil. Tadi ada keajaiban, sekarang ada keberhasilan. Siapa yang gak mau berhasil? Hanya orang yang sudah tutup mata, gak ada nafas yang tidak mau berhasil. Karena sudah gak ada kesempatan. Tapi ketika dia masih hidup, siapapun dia, anak-anak sampai orang dewasa pun, mau berhasil. Apa yang dibuatnya, mau berhasil. Apa yang mau dikerjakannya, mau berhasil. Dan kita tahu keberhasilan itu bukan karena usaha kerja kita. Keberhasilan itu adalah pemberian Tuhan. Kita sepakat bahwa untuk kita boleh alami pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, mari kita mau benahi diri kita di akhir tahun ini. Kita mau alami pemulihan di dalam Tuhan, restorasi di dalam Tuhan. Dan ternyata saudara bicara tentang restorasi in God. Selain kita menjadi orang-orang yang dipulihkan, kita juga adalah orang-orang yang akan dijadikan Tuhan sebagai agen-agen restorasi. Nehemia ketika dia menangkap visi dari Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem, itu enggak gampang, saudara. Kalau dia lihat dirinya, mungkin dia enggak pede. Tapi ketika dia bilang itu dari Tuhan, dan dia rasakan bahwa Tuhan sudah melakukan terlebih dahulu pemulihan di dalam dirinya, maka enggak ada kata tidak untuk dia berkata, aku mau membangun kembali. Aku mau datang ke Yerusalem untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, membangunkan kembali tembok Yerusalem. Ketika dia datang di Yerusalem, mungkin saudara dia orang asing karena sudah sekian lama. Tapi ternyata begini saudara, ketika kita menjadi agen-agen pemulihan, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sevisi. Ketika kita mau menjadi orang yang mau dipakai Tuhan saudara, kita akan menemukan orang-orang yang siap untuk dibangun kembali. Ada haleluya. Artinya begini saudara, kita percaya pemulihan pasti di dalam Tuhan, dan kita juga harus percaya bahwa kita harus menjadi orang yang siap menjadi agen-agen pemulihan dari Tuhan. Penting saudara untuk kita menjadi orang yang melihat pemulihan dan kita menjadi agen pemulihan ditentukan oleh bagaimana respon kita, antusiasnya kita untuk kita boleh melakukan sesuatu buat Tuhan. Nah saudara, dari konteks Nehemia ini kita menemukan, kalau kita baca mulai pasal 3 dan seterusnya, ada 12 gerbang yang akan dibangun kembali. Dan di pasal ketiga ini ada 11 gerbang, tapi kita nggak akan bahas semua saudara. Ya, kalau kita bahas semua, sesi kedua ya, masih menunggu. Nah kita bahas saudara, yang pertama ada gerbang
domba. Saya baca kembali. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya. Lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Ada hal yang menarik, saudara. Kenapa pintu gerbang domba yang terlebih dahulu dibangun? Ada hal yang menarik, dari 12 pintu gerbang, cuman pintu gerbang domba yang ditabiskan. Ada hal yang menarik lainnya, saudara, bahwa pintu gerbang domba hadir daripada imam besar dan imam-imam yang lain bersama dengan pekerja-pekerja yang lain. Apa yang kira-kira kita bisa pelajari dari gerbang domba ini diprioritaskan untuk dibangun kembali di Yerusalem? Sekali lagi, Yerusalem, saudara, sudah runtuh. Kalau saudara baca seterusnya, ada yang dibongkar, ada yang sudah terbakar, kondisi sangat sulit. Sangat tidak mungkin secara logika untuk terjadi pemulihan. Tapi dengar baik, kalau Tuhan mau berkehendak, enggak ada sesuatu yang tidak mungkin. Serusak, seburuk apapun hidup kita, kalau kita mau bilang, Tuhan, aku mau bangun kembali, maka itu bisa. Tuhan, aku mau bangkit, aku mau pulih, maka itu bisa. Sama-sama bilang haleluya. Karena saya selalu bilang begini, satu langkah kita maju untuk mendapatkan Tuhan, 1000 langkah Tuhan ingin mendapatkan kita. Satu langkah kita ingin bertobat dan dipulihkan, 1000 langkah Tuhan mau memeluk kita dan mengangkat kita kembali. Ada haleluya. Kenapa, saudara? Karena Allah kita, Allah yang everlasting love. Kasihnya tanpa batas. Ada haleluya. Haleluya. Hal yang pertama, saudara, yang dibangun adalah pintu gerbang domba. Pintu gerbang domba, saudara, adalah bicara tentang, kalau udah bicara domba, konotasi kita, saudara, pengertian kita mengarah kepada perjanjian baru yang kita akhirnya melihat itu bicara tentang Yesus. Ada amin. Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Waktu Yohanes melihat, sesungguhnya dia adalah anak domba Allah. Dalam ayat-ayat yang pasal-pasal yang lain, dituliskan bahwa dia akan menjadi korban bagi setiap dosa dan pelanggaran setiap manusia. Nah, saudara, bicara tentang gerbang domba, kenapa itu harus dibangun kembali? Karena itu adalah satu hal yang sangat penting bagi langkah hidup manusia